Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan gambar berikut. Kita semua pernah merasakan menjadi bayi, bisa duduk, merangkak, kemudian bisa berdiri. Lalu itulah yang disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Baik, kita lanjutkan kembali bahwa tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, kita semua merasakan menjadi seorang bayi, yaitu sejak kita dilahirkan hingga umur 24 bulan. Ya, selanjutnya berkembang, tumbuh menjadi seorang balita, usianya antara 2 sampai 5 tahun. Selanjutnya, berkembang dan tumbuh lagi menjadi anak-anak ya, 5 sampai 12 tahun. Nah, sekarang kalian merasa menjadi anak-anak atau remaja? Karena remaja juga usianya setelah tumbuh berkembang dari anak-anak menjadi remaja, usianya 12 sampai 19 tahun. Setelah itu tumbuh lagi dan berkembang menjadi dewasa, usianya 20 sampai 45 tahun. Dilanjutkan menjadi seorang lansia ya, usianya yang di atas 45 tahun. Nah, Ustazah nih udah mau deket lansia ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, bayi. Nah, kemampuan seorang bayi, perkembangannya yaitu harusnya seorang bayi itu sudah mulai tumbuh gigi susu, mengkonsumsi air ASI ya atau air susu ibu, dan belum dapat berbicara dan setelah berjalan. Selanjutnya, balita mulai dapat berbicara dengan kalimat sederhana dan mulai bisa berjalan, berjinjit, menggenggam, dan berlari. Nah, itulah balita. Kemudian beranjak dan berkembang, tumbuh menjadi anak-anak. Nah, anak-anak ini kemampuannya atau perkembangannya dia sudah memulai mandiri dan bisa melakukan pekerjaan ringan, mulai belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitar, serta gigi susu menjadi gigi tetap. Gigi susunya udah menjadi gigi tetap. Selanjutnya berkembang menjadi remaja. Remaja itu mengalami pubertas, masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, atau terjadi pematangan organ reproduksi dan terjadi pertumbuhan yang pesat di saat remaja. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya dewasa. Dewasa ini sudah berpikir lebih matang ya, secara fisik lebih berkembang. Kemudian sudah mulai berkeluarga, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Itulah dewasa. Orang tua kita itu adalah seorang dewasa. Nah, tetapi kalau lebih dari 45 tahun itu disebut sebagai lansia. Lansia itu perkembangannya kulit menjadi keriput, rambut memutih, mengalami penurunan fungsi organ tubuh, dan mulai menopause. Menopause itu yaitu sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi pada wanita lansia ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan kepada masa pubertas. Nah, ini Ustazah akan jelaskan secara detail masa pubertas, karena ini sebagian dari kelas 6 mungkin sudah merasakan atau memasuki masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa ya. Masa pubertas dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor gizi atau makanan, faktor lingkungan, dan keturunan atau faktor genetik. Yang pertama, faktor makanan. Nah, jadi apabila kita sering mengkonsumsi junk foods atau fast food ya, terutama makanan-makanan yang pertumbuhannya sering disuntikan pada hormon gitu ya, misalkan ayamnya itu yang sering disuntik gitu, maka bisa jadi itu mempercepat kita untuk cepat menuju balik atau menuju pubertas, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu jika ia berada pada lingkungan dengan gaya hidup dengan pergaulan yang kurang baik, maka akan cepat tumbuh dewasa. Oleh karena itu, maka yang bersangkutan itu akan menjadi lebih cepat pubernya
Iya, seperti itu. Jadi kalau nontonnya itu nonton sinetron emak-emak ya, gamenya juga game dewasa, misalkan gamenya bukan untuk anak-anak, maka itu bisa mempengaruhi. Selanjutnya adalah faktor keturunan atau faktor genetik. Jadi seorang misalkan orang tuanya dulu haidnya itu cepat atau mimpi basahnya tuh datang cepat gitu kan istilahnya, sebelum misalkan usia 10 tahun atau apa, bisa menurun ke anaknya seperti itu ya. Bisa menurun ke anaknya. Jadi itu namanya faktor genetik ya, itu berdasarkan keturunan. Selanjutnya adalah pubertas pada perempuan. Nah, pubertas pada perempuan biasanya terjadi pada usia 13 sampai 8 tahun. Jadi 8 tahun itu bisa saja memungkinkan seseorang anak sudah mengalami masa pubertas karena dipengaruhi faktor-faktor tadi. Mungkin karena pola makannya dia hanya senangnya makan ayam aja. Nah, ya udah gitu yang lemak-lemak seperti itu. Kemudian tontonannya juga sukanya tonton orang dewasa, itu sangat mempengaruhi. Bisa saja dia 8 tahun itu sudah mengalami pubertas pada perempuan ya, hingga sampai 13. Jadi kalau misalkan lebih dari 13 tahun itu belum mengalami masa pubertas atau belum haid, maka itu bisa dikonsultasikan. Selanjutnya adalah pubertas pada laki-laki. Pubertas pada laki-laki biasanya terjadi usia 16 sampai 10 tahun. Jadi paling cepat 10 tahun seorang laki-laki itu bisa sudah mengalami masa pubertas dengan ditandai dengan mimpi basah ya. Itu juga tergantung dari 3 faktor tadi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pematangan fungsi organ reproduksi manusia yang terjadi pada masa pubertas. Jadi terjadi perubahan fisik ya, seorang laki-laki yang sudah puber dan perempuan yang puber ya, sudah memasuki masa puber, itu ada perubahan-perubahan pada fisiknya. Apa aja sih? Kita bahas pada laki-laki. Yang pertama adalah pernah mengalami mimpi basah, itu yang primer ya. Kalau sudah mengalami mimpi basah biasanya diikuti dengan tanda-tanda selanjutnya, yaitu pundak dan dada bertambah bidang ya. Tangan dan kaki bertambah besar, kemudian tumbuhnya jakun di tenggorokan, suara berubah menjadi berat atau bass, tumbuhnya rambut di sekitar ketiak dan di atas mulut atau kumis, serta tumbuh jerawat. Nah, sementara pada perempuan juga ada yang kesamaannya. Tapi yang pertama mengalami menstruasi ya, untuk perempuan atau itu mengalami menstruasi, kemudian pinggul mulai membesar dan melebar, suara berubah menjadi merdu atau melengking, tumbuhnya rambut-rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, serta tumbuh jerawat juga. Nah, seorang remaja memiliki produksi keringat dan minyak yang berlebih, maka itu kita perlu penanganan khusus ya. Tidak seperti anak-anak malas-malas lagi. Kita perlu menjaga kesehatan dan tingkah laku saat masa pubertas. Yang pertama yaitu melakukan pola hidup sehat ya, cuci tangan sebelum makan, itu harus mandiri ya. Nah, kemudian mencuci muka secara teratur. Kalau kita wudhu ya, bagus kita menjaga wudhu ya nak ya. Kemudian mandi secara teratur minimal 2 kali sehari, nggak usah disuruh-suruh lagi, sudah besar ya. Memakai pakaian yang bersih dan mencuci rambut secara teratur ya. Selanjutnya kalau kita sudah pubertas, hal-hal apa sih yang harusnya kita lakukan ya supaya kita itu ya tidak galau gitu. Yang pertama, memilih teman yang baik, karena Rasulullah juga menyuruh kita untuk mencari teman yang baik ya. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak ya. Jangan segala macam kamu bikin status ya, kemudian segala hal kamu statusin, segala hal kamu upload di Facebook dan sebagainya. Kita bijak, apa yang perlu diupload, apa yang perlu disembunyikan. Sesungguhnya tempat mengadu yang terbaik hanyalah Allah ya. Jangan ngadu di Facebook atau di Instagram ya. Selanjutnya adalah mempunyai hobi dan melakukan aktivitas positif, mendengarkan dan patuhilah nasihat orang tua. Ini yang paling penting ya. Yang kelima, bentengi dengan iman dan takwa. Insya Allah kalau itu kalian sudah lakukan, tidak galau lagi ya. Ingat, iman dan takwa. Kalau ada masalah, adukan ke Allah. Di saat kita sudah balik atau memasuki masa pubertas, maka segala dosa dan pahala akan kita tanggung sendiri ya anak ibu. Maka tetap istiqomah dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.